Teman-teman sama nggak ngerasa kok hidup hari ini justru makin ke sini kok malah makin ke sana? Terutama soal bayar membayar ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ternyata kita terkena pajak, kena iuran, kena biaya ini dan itu. Misalkan ada istilah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas SWD KLLC, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, restribusi pasar, restribusi parkir, restribusi terminal, iuran BPJS, biaya SIM, biaya paspor, dan sertifikat tanah. Dan berbagai pungutan lainnya seperti kita perlu memberikan materai dalam beberapa transaksi. Banyak banget kan? Berapa banyak tuh duitnya? Teman-teman, pertanyaannya, apakah ini semua wajar atau apa ya? Coba deh. Hari ini opini saya tidak membahas apakah pajak itu mahal atau murah. Karena jujur saja, menurut saya itu cuma permukaan. Ada hal yang lebih penting yang perlu dibahas. Apa itu? Kenapa negara selalu butuh uang dari rakyat? Dan tentu jawabannya, dan apakah memang harus seperti itu ya? Informasi yang beredar lebih dari 80% pendapatan negara itu dari pajak. Bener nggak tuh? Coba cek deh. Opini saya kali ini semua ada pada cara pandang sistem ekonomi kita. Menurut para ahli ekonom, sistem ekonomi yang kita terapkan hari ini adalah sistem ekonomi kapitalisme. Negara butuh pemasukan untuk membiayai birokrasi, pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program-program yang lainnya. Masalahnya, banyak sumber daya alam, sumber daya yang begitu besar, yang strategis, seperti tambang, energi, hutan, justru dikuasai oleh swasta atau asing. Akhirnya apa? Akhirnya negara kekurangan pemasukan dari situ. Dan balik lagi, balik kemana? Yaitu ke rakyat. Lagi-lagi rakyat yang menjadi objek utama. Dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menjelaskan bahwa Islam membagi ada 3 konsep kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum atau al-milkiyah ammah. Tentu konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua kekayaan itu boleh diperlakukan sebagai komoditas yang bebas yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak swasta. Berbagai sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak itu dipandang sebagai al-milkiyah ammah atau hal yang wajib dikelola oleh negara demi untuk kemaslahatan umat. Disinilah letak salah satu perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme. Teman-teman bayangin saja ya, kalau semua kekayaan itu dikelola oleh negara secara benar dan hasilnya itu dipakai untuk rakyat, misalkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur itu layak, kebutuhan pokok publik terpenuhi, maka rakyat saya kira nggak perlu lagi tuh bayar-bayar lagi lewat pungutan ini dan itu. Ya tidak? Bandingkan dengan hari ini teman-teman. Hari ini sumber daya alam kita itu dikuasai oleh korporasi, tetapi rakyat suruh bayar ini dan itu. Sekolah mahal, berobat mahal. Listrik, kalau kita tidak bisa beli token listrik ya kita gelap-gelapan. Aduh, gelap dah. Teman-teman coba renungin ini. Dan tulis ya di komentar apa opini kalian. Gas.